warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan milenial berprestasi, kembali lagi nih sama aku Vinams, tim admisi dan humas Universitas Muhammadiyah Gresik dalam acara podcast Sapa UMG. Saling sapa untuk menyapa. Yeay, jadi hari ini tuh spesial banget teman-teman karena kita kedatangan narasumber yang cantik ya, pastinya perempuan dong karena cantik. Dan ini tuh lagi sempet viral banget di Unmu Gresik terutama. Terus apa ya, pokoknya spesial banget karena ini juga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Siapa lagi kalau bukan Kak Diva. Halo Kak Diva. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak Diva biar teman-teman tahu Kak Diva ini siapa, terus statusnya di Unmu itu apa. Oke, mungkin masih ada beberapa yang belum tahu. Perkenalkan, aku Aisyah Diva Cahaya Permata, bisa dipanggil Diva. Saat ini sedang menempuh pendidikan pastinya di Universitas Muhammadiyah Gresik dan kebetulan aku semester 7 program studi manajemen. Waduh, berarti semester 7 manajemen udah sering nggak ke kampus dong Kak? Betul. Di rumah aja, cuma ada kegiatan yang ini membuat teman-teman makin kenal sama Kak Diva, yaitu apa Kak? Kontes Putri Indonesia Jawa Timur 2024 ya. Betul. Cuma kontesnya itu di 2023. Nah, ngomong-ngomong Kak, gimana sih? Saya kan, ini benar nggak sih Kak? Saya nanti kalau misalnya salah dikoreksi ya. Jadi Kak Diva itu juara 5 atau runner up 4 tingkat Jawa Timur. Betul. Berarti Kak Diva ini mewakili Jawa Timur atau gimana? Iya. Jadi pemilihannya itu memang ada, setiap daerah itu ada pemilihannya untuk yang juara satunya akan mewakili Jawa Timur di ajang nasional seperti itu. Waduh, keren banget sih Kak Diva. Gimana sih Kak perasaan Kak Diva bisa menjadi runner up 4 ini? Pastinya alhamdulillah tuh bersyukur banget karena sebelumnya itu nggak nyangka, soalnya kemungkinan untuk bisa lolos itu nggak terlalu besar. Soalnya balik lagi, soalnya saya berhijab, jadinya untuk lolos menjadi bagian dari finalis Putri Indonesia Jawa Timur itu tadinya kemungkinan kecil, masih kemungkinan kecil. Dan waktu ada pengumuman ternyata lolos itu pastinya bersyukur banget sih. Keren dan seneng sih, banget ya pastinya. Karena emang waktu itu aku lihat tuh kan kayak finalis lainnya kan non hijab gitu kayak. Betul. Tapi kakaknya sendiri apa ada lagi yang pakai hijab Kak? Ada, kebetulan dari Gresik juga. Jadi sama ya? perwakilan dari Gresik tuh 2 orang dan sama-sama berhijab kebetulan. Tapi emang audisinya, waktu audisi itu ada cuman beberapa yang berhijab. Mungkin ada sekitar 4. Itu yang lolos ya Kak? Yang lolos ada 2 orang, yang ikut itu cuman 4 orang yang berhijab waktu itu. Keren banget Kak Diva. Ada nggak sih Kak momen terbaik Kak Diva selama awal dulu berkarir di dunia, apa yang namanya dunia apa ya Kak ya? Pageant, Kak. Iya, dunia itu sampai sekarang ada nggak sih Kak momen terbaik Kak Diva? Sejauh ini alhamdulillah momen terbaik itu saat ini karena memang mungkin belajar juga dari kemarin-kemarin juga pernah ikut paguyuban Cakyu, sempat ikut Duta Batik juga, dan itu memang banyak dorongan juga buat ikut Putri Indonesia Jawa Timur ini, dan alhamdulillahnya juga lolos itu tadi. Alhamdulillah banget. Terus Kak Diva ini bisa nggak sih Kak diceritain awal mulanya tertarik di dunia fashion kayak gini, terutama di Putra Putri? Tadi kan di Cakyu tuh. Nah itu awal banget itu seperti apa? Apakah langsung di Cakyu? Apakah di Unmu, tingkat Unmu sendiri apa gimana tuh? Kalau sebelumnya itu pastinya yang pertama itu di Cak Daniu Gresik dulu. Soalnya dulu itu sempet nggak seberapa kepikiran buat ikut kayak gini-gini. Karena emang aku orangnya dulu itu diem banget dan introvert. Bisa dibilang seperti itu. Tapi emang apa ya, kayak kalau aku mikirnya tuh kalau aku gini-gini terus nggak akan maju ke depannya. Jadi waktu itu aku ikut duta wisata dulu di Cak Daniu Gresik. Terus setelah itu ada beberapa juga didorong juga buat yang kedua itu sempat mewakili Polres Gresik buat ikut duta lalu lintas juga. Dan setelah itu 2022 itu ikut Duta Batik Jawa Timur, dan mungkin ini ibaratnya apa ya, kalau puncaknya mungkin ya itu banyak dorongan juga dari luar, dari keluarga, dari teman-teman paguyuban, mungkin dari teman-teman kampus juga ada beberapa yang betul sekali. Terus ada dari paguyuban itu tadi, paguyuban Cak Daniu Gresik itu tadi yang buat mendorong aku buat ikut Putri Indonesia Jawa Timur ini, dan alhamdulillah ternyata lolos. Ya bersyukur banget pastinya. Nggak nyangka nggak sih Kak? Apa kayak udah emang kayak percaya diri banget kayaknya aku lolos gitu? Jujur enggak, soalnya ya balik lagi persiapannya juga
secepat itu, kayak sat-set banget. Jadi kayak Berapa bulan Kak itu? Kayak berapa minggu apa berapa bulan? beberapa sebulanan. Kalau dari audisi sampai ke grand final itu sebulanan. Cuman kalau untuk menyiapkan aku untuk ikut ini tuh sebenarnya lumayan cepat, lumayan cepat ya? malah iya. Waduh, kayak ngebut banget gak sih Kak? Karena Harus sempat belajar kayak ini, itu. betul, karena sempat maju mundur juga buat ikut ini. Tapi yang paling mendorong Kak Diva buat ikut itu apa? Atau siapa? Oh, yang paling mendorong pastinya dari teman-teman dari Paguyuban Cak dan Yugersi juga, dari keluarga juga sih, dari teman-teman juga sebenarnya. Udah lama untuk kayak ayo ikut ini, cuman aku sempat kayak mikir-mikir dulu gitu. Tapi Emang yang bikin mikir-mikir Kak Diva tuh apa tuh? Kayak lagi kuliah juga apa gimana? betul, itu salah satunya, lagi kuliah juga. Terus yang kedua emang yang harus disiapin kayak wawasannya, ilmu-ilmunya, Iya, belajarnya tuh harus lebih luas lagi pastinya. Nah itu kan Kak Diva kan otomatis harus bisa memanage waktu gitu kan. Betul. Apalagi udah semester tua sekarang. Semester 7. Udah semester 7 ya Kak Betul. ya. Nah itu gimana tuh Kak Diva membagi waktunya antara kuliah sama persiapan kontes tadi? Kalau membagi waktu sebenarnya nggak seberapa susah untuk kuliah dan ikut pemilihan ini. Karena memang dari kampus juga sangat mendukung untuk Diva buat ikut pemilihan ini. Dan Jadi kebetulan, kayak dimaklumi gitu betul, ya. dan kebetulan ini semester 7, jadi mata kuliahnya cuman 1 doang. Jadi, tapi sempat waktu itu ada salah satu kegiatan yang pada saat itu lagi proses mata kuliah gitu kan. Terus tapi aku sempat izin ke bapak atau ibu dosennya dan alhamdulillah diizinin juga. Alhamdulillah sangat mendukung dari kampus sendiri. Sangat mendukung ya, Betul. karena kan emang selain di bidang akademis, di bidang non akademik juga kita kan harus lebih apa ya Kak, kita tuh biar bisa explore gitu. Betul Terus sekali. Kak, saya penasaran banget, tempat Kak Diva kontes itu di mana? Kalau kontesnya sendiri di Surabaya, Oh, di kebetulan. Surabaya. Iya. Waktu final juga di Surabaya ya? Waktu final juga di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ditemenin siapa nggak Kak? Atau keluarga itu ikut serta mendukung Kak Diva sampai di tempat ketika audisi tadi? Pastinya ada juga keluarga, ada dari teman-teman terdekatku juga, dari Paguyuban Cak dan Yugersik juga. Always mendampingi berarti ya Kak ya? Alhamdulillah. Itu Kak Diva, misal nih kayak teman-teman ada juga yang pengen banget kayak Kak Diva, Betul. terus apalagi calon mahasiswa baru. Jadi teman-teman nih kalau misal mendaftar di Unmu Gresik, teman-teman tuh nggak hanya melulu kuliah Kak ya, tapi bisa Betul. jadi kayak Diva juga. Waduh. Jadi nanti belajar bareng sama Kak Diva, dengerin ini, nonton terus sampai akhir biar nanti dikasih tahu tips and triknya seperti apa Kak Diva bisa sampai sekarang. Dan nanti itu teman-teman kalau misal Kak Diva tadi cara membagi waktunya seperti apa bakal dijelasin di sini semua, karena kita sharing-sharing aja sih Kak, biar teman-teman tuh nggak melulu kuliah doang tapi juga bisa menyalurkan minat bakatnya gitu sih Kak. Terus selain memanage kuliah, sebelumnya pengalaman Kak Diva sebelum terjun ke dunia kontes kayak gini tuh ada nggak sih Kak pengalaman apa gitu? Sebelumnya belum ada pengalaman yang gimana-gimana. Sempat dulu itu di SMA itu sempat kayak ikut lomba-lomba, waktu itu ada kayak hari bulan bahasa itu cuman ikut fashion show gitu-gitu Iya. aja sih, itu dari Biasanya situ. kayak gaun-gaun gitu kan? Iya, Kak? kalau pakai kebaya-kebaya gitu. Terus ya baru menyalurkan untuk mengembangkan diri aku juga dari situ sih. Berarti emang dari SMA itu udah mulai tertarik lah ya kayak di Iya, bidang seperti itu. betul. Dan akhirnya di SMA dimulai itu semester berapa Kak? Berarti waktu Kak Diva kayak Cak Yu itu semester? Itu semester 2 kalau nggak 3 ya itu. Berarti masih awal banget ya kayak. Masih awal banget. Gak sih teman-teman mengambil langkah untuk menjadi Cak Yu, kan itu nggak mudah juga kan kayak pasti Betul. Kak Diva juga belajar banyak hal di situ. Nah tapi sebelum itu Kak Diva belajar sama siapa atau kayak searching di Google cara menjawab seorang putri kayak gimana gitu, pernah nggak sih Kak kayak gitu? Pastinya searching Google tuh pasti ya, karena waktu itu aku juga belajar dari kayak beberapa pageant juga yang lain di YouTube, terus kayak ngelihat dari senior dari Putri Indonesia Jawa Timur tuh juga banyak juga yang dari Gresik, dan itu belajar banyak banget juga sih. Nah, boleh di-spill nggak sih Kak kegiatan seorang putri Jawa Timur terutama itu apa aja Kak, ngapain aja nih? Oke, jadi karena memang aku baru di sini baru 1 bulan ya untuk menjadi bagian dari Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur, dan pastinya kegiatannya itu sebenarnya tuh masih banyak banget. Dan salah satunya itu yang aku jalani sekarang itu yaitu menjalankan advokasi aku, yaitu berbagi dengan anak-anak, salah satunya yang ada di Kabupaten Gresik aja, masyarakat Kabupaten Gresik, kayak bagi Jumat berkah buat kaum duafa itu sih.
Sempet Jadi kayak lihat sih di Instagram iya. Kak Diva ada kayak anak-anak kecil tuh ngapain Kak itu ngajar Betul, itu apa gimana? ngajar. Jadi masih ada kegiatan kayak bimbingan belajar gitu sih. Dan Itu program dari Putri Indonesia juga, Putri Jawa Timur juga. itu program dari advokasi setiap putri yang ikut kemarin. Gitu. Sebelum apa saat ini? Dari sebelum sampai saat ini juga Sampai sih. saat Betul. ini. Itu masih berjalan terus sampai nanti Kak Diva menjadi Putri Jawa Timur ini apa gimana? Pastinya akan berjalan terus sih. Semoga ya. Selain itu Kak, ada apa lagi kegiatannya? Barangkali teman-teman tuh kayak makin minat gitu Kak di bidang seperti Kak Diva ini. Pastinya kegiatannya masih banyak dan bahkan terkadang tuh Putri Indonesia juga kadang menjadi juri juga di salah beberapa kayak pemilihan-pemilihan duta wisata di daerah-daerah lain. Terus masih banyak kayak charity juga buat di daerah Jawa Timur pastinya seperti itu sih. Iya teman-teman, dan kemarin juga aku taunya Kak Diva itu ya dari teman-teman juga sih Kak. Jadi kan nggak pernah sempat lihat sih di poster Kak Diva kan pernah jadi brand ambassador ya Unmu tuh. Waduh. Kayak foto-foto itu kan. Iya, Nah, pernah. baru tahu kalau itu Kak Diva. Terus Kak Diva ikut kontes ini, terus jadi makin tahu oh berarti ini Kak Diva. Dan sempat viral juga Kak di sosial media, dan itu komentarnya tuh positif-positif banget, nyemangatin Kak Diva Alhamdulillah. dan sangat mensupport banget. Itu menurut Kak Diva sendiri gimana tanggapan Kak Diva dengan apa yang viral di sosial media dan dia sangat mensupport Kak Diva? Pastinya sempat rada kepikiran juga sih, karena waktu itu sangat viral banget dan itu rame banget. Tapi alhamdulillah banyak juga support dari Iya. teman-teman, dari keluarga. Kalau ternyata yang support kami itu lebih banyak daripada yang ibaratnya yang Jatuhin atau nggak menjatuhkan. suka gitu Betul. Tapi mungkin yang menjatuhkan itu mungkin membuat aku buat apa ya? Buat Semakin kritik ingin saran. membuktikan. Betul. Ibaratnya kayak mungkin ini buat belajar juga ke depannya harus gimana gitu sih. Tapi aku sendiri apa ya Kak, semacam kagum sih sama Kak Diva karena emang Terima waktu itu kasih. karena kan untuk jadi seperti itu tuh nggak mudah gitu loh Kak. Betul. Apalagi selain mental, fisik juga kan harus diperhatikan banget. Terus dari segi kan itu harus pintar-pintar fashion iya, terus make up juga Kak Diva mulai belajar apa emang udah Betul. bisa tuh? Masih belajar juga sih kalau Iya, make biasanya up. kan kayak kita harus mulai belajar make up, apalagi kan cewek ya Kak ya. Betul. Terus fashion juga iya, itu ini nggak sih Kak, apa kayak emang udah punya koleksi-koleksi fashion sebelum itu, apa dari karena emang Kak Diva ikut ini terus jadi kayak nabung buat beli ini beli itu? Kalau di Putri Indonesia sendiri itu emang dari sebelumnya kan aku ikut duta wisata itu. Jadi memang dari duta wisata itu memang udah diajari banyak banget materi-materi tentang make up, public speaking, untuk cara jalan. Jadi memang alhamdulillah waktu ikut Putri Indonesia ini nggak seberapa, maksudnya tetap belajar, cuman nggak seberapa sekeras waktu ikut duta wisata sebelumnya. Karena waktu duta wisata sebelumnya gitu tadi masih belum bisa make up, cara berpakaian Beda banget gitu. berarti kayak Beda banget. makin kesini tuh makin tantangannya makin besar gitu. Betul. Terus Kak Diva cara beradaptasi dengan teman-teman Kak Diva yang selaku apa ya sama-sama finalis, Betul. gimana tuh Kak? Apakah ada rasa kayak persaingan di situ apa gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya, pribadi aku sendiri emang pasti bersaing itu ada. Cuman aku waktu itu nggak ada rasa bersaing yang gimana-gimana, ibaratnya kayak nothing tulus aja. Kalau masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin bisa dicoba tahun depan. Dan alhamdulillah waktu itu targetku mungkin cuman lolos finalis aja waktu itu. Terus kayak aku mikirnya kalau memang masuk top 5 ya itu mungkin rezeki atau bonus. Dan alhamdulillah waktu itu ternyata masuk top 5 dan itu menurutku alhamdulillah banget dan nggak nyangka banget waktu itu. Iya. Perjuangan Kak Diva selama ini berarti apa ya, ibaratnya tuh ada hasilnya di sini. Alhamdulillah. Itu waktu itu ada orang tua atau ada keluarga nggak Kak yang di situ? Waktu apa? Waktu kayak dinyatakan Kak Diva ini sebagai runner up 4. Kalau waktu runner up 4 itu waktu ini grand final itu ada kayak top 5 gitu. Jadi waktu top 5 itu diambil 3 orang untuk menjadi top 3. Nah, 2 orang ini penyelempangannya itu waktu closing karantina. Jadi besoknya. Jadi nggak dimunculin waktu di malam grand final itu. Oh gitu. Tapi orang tua Kak Diva waktu itu hadir menyaksikan apa gimana? Waktu closing itu nggak hadir, soalnya memang closing itu intimate, jadi cuman dari finalis dan panitia aja sih. Terus apa Kak yang orang tua Kak Diva ucapkan setelah Kak Diva ini dinyatakan sebagai runner up 4? Pastinya alhamdulillah bangga banget pastinya, soalnya sebelumnya memang nggak nyangka, keluarga juga nggak nyangka. Waktu itu sempat kayak
pesimis juga buat lolos menjadi top 5 itu. Cuman nyata takdir berkata lain itu tadi, ya Berarti alhamdulillah. emang dari keluarga sendiri full mendukung semua ya kak ya? Alhamdulillah. Barangkali kok ada yang kayak nggak usah nanti malah kuliahmu terganggu malah gini gitu kak. Mungkin itu sempat, Soalnya aku biasanya tuh ada yang kayak oh gitu, iya, keluarga kayak takut gitu. mungkin apalagi sempat anak cewek. ada kata-kata yang kayak gitu. Cuman aku akhirnya meyakinkan kayak coba dulu daripada nanti nyesel nggak nyoba gitu Bener. sih. Emang orang tua tuh gitu kak ya, butuh Betul. diyakinkan. Kalau kita nggak meyakinkan orang tua kita sendiri ya mana bisa kita untuk maju kayak gitu. Betul. Apalagi ikut ini, jadi kita harus meyakinkan dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikut apa dan itu untuk mengembangkan minat bakat teman-teman, nggak usah ragu, yakinkan Betul. dulu orang tua teman-teman. Nanti buktikan sama kayak Kak Diva yang dibuktikan dengan hasil kerja keras teman-teman. Betul. Terus kak, pesan-kesan dong buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton nih, entah itu yang lagi kuliah atau yang masih ingin masuk di UMG atau masyarakat di luar sana yang sekarang lagi nonton Kak Diva. Pesan-kesan Kak Diva menjadi putri ya kak, apa itu kak? Runner up 4 putri Indonesia. Nah, apa sih kak pesan-kesannya? Pesan kesannya pastinya jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk melangkah, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena sebenarnya takut itu wajar sih. Cuman kalau takut tapi nggak berkembang itu bakal stuck di situ-situ aja. Jadi ibaratnya apa ya, berani untuk melangkah lah buat untuk mengembangkan diri untuk lebih maju ke depannya gitu sih. Soalnya pasti takut, terus kayak cemas itu pasti wajar. Cuman kalau dibiarin aja Iya, nggak nggak mau ngapa-ngapain, dilawan. betul Udah, itu takut ya udah terus. gitu terus ya. Gitu Terus sih. rencana Kak Diva setelah ini apa nih kak? Rencananya pasti akan tetap berkontribusi untuk Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur, dan pastinya juga tetap melakukan perkuliahan, fokus untuk skripsi. Iya. Karena memang kebetulan udah semester akhir, semester tua itu sih. Jadi menyelesaikan di Unmu sekaligus melanjutkan nanti kalau bisa nggak sih kak kayak Kak Diva gini, misal kalau ada putri Indonesia itu ikut lagi tuh bisa nggak sih kak? Bisa aja. Bisa aja sih, tapi harus selesai menjabat. Jadi kalau misalnya aku setelah setahun ini, terus tahun selanjutnya bisa ikut lagi. Bisa ikut lagi. Iya, di Nah, Jawa setelah Timur nanti pastinya. Kak Diva kan masih bisa tuh kayak mengembangkan atau mencapai keinginan Kak Diva yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Gitu. Terus Kak Diva, untuk tips and triknya kalau misalnya teman-teman pengen terjun di dunia pageant tadi ya kak ya, kalau nggak salah. Soalnya Benar-benar dunia pageant, benar. nah itu apa kak tips and triknya buat teman-teman di luar sana untuk memulai awalnya seperti apa kak? Awalnya pasti dimulai dari diri sendiri dulu ya. Soalnya Harus kalau pede dulu ya. betul, soalnya kalau dari diri sendiri belum yakin, kedepannya tuh akan sulit dan akan berat pastinya. Jadi kayak dari diri sendiri dulu diyakinkan kalau oh aku pengen ikut ini untuk biar aku apa ya, ibaratnya keluar dari zona nyaman. Jadi yang pertama dari keinginan dari diri sendiri dulu, yang kedua itu pastinya belajar sih. Dan belajar itu sekarang tuh banyak ya, maksudnya kayak sekarang tuh belajar tuh di Iya, mana-mana itu bisa, sendiri betul. bisa, tutor-tutor Betul, gitu ya. kayak kalau di pageant kan mungkin public speaking, cara jalan, terus kayak wawasan atau wawasan umum sih sebenarnya, kalau kayak tentang berita-berita saat ini, berita-berita terbaru gitu aja sih Iya sih sebenarnya. kak, harus update gitu kan. Betul. Ya maksudnya kalau misalnya ditanyain terus nggak tahu ngawang-ngawang kan malah nantinya ya itu yang membuat gak ngomong. Iya betul, tapi nggak apa, mungkin itu buat pelajaran Evaluasi kedepannya, betul. ya, kalau misalnya ada yang kurang ya udah. Kak Diva pernah nggak sih kak kayak habis audisi gitu terus dilihat lagi terus kayak dievaluasi, waduh kayaknya kurang bagian ini, dia kurang bagian ini gitu, pernah nggak? Sering kayak gitu. Soalnya kan kalau nggak gitu kita nggak tahu ya. Kak, ya? Betul, nggak tahu kayak letak salahnya di mana. Jadi mungkin aku biasanya rewatch ulang, kalau oh berarti aku kurang ini, berarti besok aku harus kayak gini gitu sih. Ada nggak sih kak kayak support system Kak Diva yang sampai sekarang tuh benar-benar membuat Kak Diva semangat lah, atau yang selalu mendampingi Kak Diva ketika itu sedih sampai sekarang seneng, susah bareng-bareng gitu, ada nggak sih kak seseorang atau siapa tuh? Waduh, pastinya yang support system itu keluarga atau orang tua sih sebenarnya. Keluarga first lah ya, keluarga. Betul, dan ada beberapa dari alumni paguyuban juga yang membantu, dari paguyuban juga, dan juga dari teman-teman kampus juga itu sangat Selalu support, ya. betul. Berarti Kak Diva kalau misal ada yang kayak iri, ada yang kayak ngatain apa gitu kak sok famous gitu, nggak usah didengerin teman-teman. Bener nggak sih kak? Soalnya Betul. kalau misal kita pengen maju terus kita ngedengerin yang, atau misal kita
apa ya, ibaratnya kayak gak usah digubris Betul. sama teman-teman, lanjut aja. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu ya wes lanjut aja. Kak Diva pernah ngerasain kayak gitu nggak Kak? Namanya manusia pasti ada yang nggak sukanya. Cuman kalau aku sih selagi dia di depanku masih baik-baik aja, masih ibaratnya masih dia berbuat baik di depanku sih, aku ini sih tetap Soalnya berpikir positif aja. kadang-kadang tuh masa gitu kayak insecure duluan, minder duluan, akhirnya nggak maju-maju gitu kan. Nggak apa, itu wajar, aku juga pernah merasakan hal itu juga. Cuman ya itu tadi sih, tetap harus maju karena hidup harus tetap berjalan. Oke, terus apalagi ya Kak ya? Tadi tips and triknya udah, pokoknya teman-teman harus pede dulu ya, harus Betul. yakin dulu. Terus Kak Diva, apalagi nih Kak yang mau di-sharing sama teman-teman nih, biar teman-teman tuh makin semangat lah untuk menjalani dunia perkuliahan, terutama Kak Diva ini berarti habis ini ngapain nih Kak? Skripsi pastinya. Skripsi, nggak mau jurnal Kak? Waduh. Skripsi aja ya. Skripsi aja. Tapi ada rencana untuk 3,5 tahun nggak Kak? Insya Allah, mohon Doain aja, doanya. teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman. Doain aja. Oh iya Kak Diva, selain Kak Diva seperti ini menjadi apa, putra putri, sebenarnya juga pernah ikut hima atau gimana nih, kan itu juga salah satu untuk melatih public speaking juga kan ada di situ. Betul. Terus kayak apa ya, relasi Betul. juga kan ada di situ. Ikut nggak waktu itu? Kalau kebetulan kalau himpunan tuh masih belum ikut, tapi emang waktu itu ada salah satu mata kuliah di manajemen yaitu komunikasi bisnis, dan di situ apa ya, Bu Wenti tuh mengadakan kayak public speaking gitu, kayak webinar seminar public speaking, dan itu juga belajar banyak juga dari situ sih. Iya, karena kan kadang tuh PD-nya udah dapet nih. Betul. Terus dari mental, fisiknya udah oke, tinggal public speaking-nya. Betul. Nah, kalau misalnya Kak Diva udah ada pengalaman kayak gitu kan enak tuh. Nah, buat teman-teman Alhamdulillah. cari-cari pengalaman aja kayak Betul. relasi yang banyak gitu. Jadi biar ketika terjun di dunia seperti itu nggak kagok, nggak Betul. kaget nanti kayak gini gitu. Betul. Tapi Kak Diva ada mentornya nggak sih kayak gini tuh? Kalau Ada mentornya, tekanan gitu nggak? kalau tekanan sih enggak ya. Mungkin kalau mentor itu ada beberapa dari teman-teman terdekat, dari paguyuban juga ada, dari alumni paguyuban. Alhamdulillah banyak yang bantu juga sih gitu. Dari segi informasi apapun di-share ke Kak Diva, Apapun ya, gitu dari kayak segi waktu penyiapan baju, penyiapan public speaking gitu, udah dibantu banget sih. Pernah sampai nangis nggak Kak? Bingung apa gitu tugasnya putra putri, deadline-nya kayak gini, ada nggak sih Kak yang model kayak gitu? Aku nggak tahu soalnya. Kalau sampai nangis sih enggak ya, mungkin kayak Bingung apa ya, bingung sih, lebih kayak yaudah yuk bisa, yuk nggak apa-apa, yuk dikit. Cuma karena kan waktunya kan nggak lama juga, Iya, cepet kan. kan, jadi kayak Terus lebih taktek. yuk bisa, yuk lebih total lagi gitu sih, karena udah ibaratnya udah nyemplung juga kan gitu sih. Dituntasin sekali ya. Betul. Itu Kak Diva berarti stay di Surabaya apa pulang ke rumah, terus kalau misalnya ada audisi lagi ke Surabaya lagi atau gimana tuh? Kebetulan pulang pergi, jadi karena emang nggak seberapa jauh juga kan Surabaya, dari Gresik ke Surabaya juga nggak seberapa jauh, jadi ya pulang pergi sih. Kalau ada kegiatan kayak prakarantinanya itu baru ke Surabaya, terus langsung selesai langsung balik lagi gitu. Berarti Kak Diva nanti di tahun 2024 pun masih menjadi anggota Putri Jawa Timur ini ya? Betul sekali. Nah itu nanti menjalankan beberapa program kerja atau gimana tuh Kak? Pastinya kegiatannya juga banyak banget ya Putri Indonesia Jawa Timur ini, kayak yang tadi aku sebutkan kayak charity, terus untuk mengikuti beberapa kegiatan di Jawa Timur, menghadiri beberapa kegiatan di Jawa Timur tuh biasanya mengundang Putri Indonesia Jawa Timur itu sendiri. Oh kayak alumni-alumni dulu gitu ya. Kak Diva ini bisa disebut alumni apa masih jadi anggota nih? Anggota Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Jadi gitu. kalau misalnya Kayak organisasinya gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada acara nanti ketemu sama yang senior-senior yang dulu jadi putri. Betul. Oh gitu ya teman-teman. Jadi ketemu sama pejabat-pejabat, ketemu sama orang-orang yang penting-penting gitu teman-teman. Kalau misalnya jadi kayak Kak Diva ini jadi enak banget lah. Makin kesini makin ini nggak banyak endorsean gitu Kak? Waduh, sejauh ini sih alhamdulillah ada lah, tapi nggak yang sebanyak itu Iya. juga. Mungkin habis ini Kak, habis ini banyak. Waduh. Nanti Kak Diva bisa nih jadi brand ambassadornya Unmu lagi. Jadi kan nanti Waduh, boleh. jebolan Unmu nggak hanya tentang dunia perkuliahan, tapi Betul. juga bidang pageant kayak gini Kak Diva bisa teman-teman, Betul. nggak usah takut. Bahkan dari prodi manajemen. Jadi kalau teman-teman pengen masuk prodi manajemen nanti bakal bisa seri-seri lah sama Kak Diva seperti apa. Betul. Terus nggak hanya pokoknya nggak hanya kuliah ya Kak ya. Betul. Bisa kita ngambil kegiatan di luar seperti
Kak Diva ini ikut putra putri Indonesia Jawa, Jawa Timur. Terutama yang awalnya sih ya Cak Yuk dulu di Betul. tingkat Gersik, terus nanti baru ada tingkatan lagi sebelumnya setelahnya gitu. Oke, terakhir Kak Diva, apa ya semacam motivasi lah buat teman-teman Camaba. Nah, buat teman-teman calon mahasiswa baru yang masih ragu Kak di kuliah di UNMU, padahal kuliah di UNMU tuh enak banget gak sih Betul, Kak? enak banget. Dan merasa bangga banget lah sama kampus kita di UNMU Gersik ini. Apa Kak motivasi buat teman-teman calon mahasiswa baru biar join di UNMU dan gak usah ragu lagi sama UNMU Gersik? Buat teman-teman calon mahasiswa baru yang sebelumnya mungkin masih ragu untuk daftar di UNMU Gersik ini, Universitas Muhammadiyah Gersik ini, pokoknya jangan sampai ragu soalnya memang di Universitas Muhammadiyah Gersik sangat mendukung mahasiswanya untuk lebih maju ke depannya, karena memang di UNMU ini dari dosen-dosennya itu sangat mendukung mahasiswanya, kayak waktu ikut lomba di akademik maupun non akademik itu sangat mendukung sekali sih. Gitu. Nah, jadi jangan ragu ya teman-teman. Jangan ragu lagi. Jadi Betul. nanti kalau soal teman-teman join di UNMU Gersik, entah itu prodi manajemen Betul. atau prodi yang lainnya, itu kita masih tetap bisa kok. Kita Betul. tetap bisa menyalurkan minat bakat kita, entah itu di bidang akademis Betul. maupun non akademis. Betul. Karena dimanapun kuliahnya itu pasti kembali lagi tergantung orangnya Sama juga aja, sih. kalau teman-teman Betul. niat ya insya Allah bisa lah. Bisa. Gitu. Oke Kak Diva, terima kasih Terima atas kasih. sharing-sharingnya hari ini, telah menyempatkan waktunya. Tadi sendiri apa gimana nih Kak kesininya? Kalau kesininya sendiri, tapi ditemenin temen juga dari kampus juga. Nanti hati-hati di jalan, semoga Kak Terima Diva kasih. setelah ini dapat job lebih banyak, Amin. entah itu endorse atau apapun itulah, pokoknya semangat terus buat Kak Diva dan semoga komentar-komentar positif maupun negatif ini tetap memberikan Kak Diva apa ya semacam semangat dan membuktikan kepada orang-orang yang nggak suka sama Kak Diva itu, aduh big no banget sih. Kak Diva ini menurut saya udah keren banget, udah bisa menjadi motivator lah buat teman-teman di luar sana, terutama cewek-cewek nih, nggak usah ragu kalau misalnya teman-teman pengen jadi kayak semacam Diva atau Miss, bisa banget nanti sharing-sharing sama Kak Diva, boleh nggak sih Kak? Boleh banget nanti kalau atau DM juga boleh Iya. kok. IG-nya apa Kak? Boleh Waduh. spill. Jangan lupa cek IG ku Aisyah Diva C. Itu sih. Aisyah Diva C. Dan salah teman-teman, nanti boleh banget sharing-sharing sama Kak Diva, tanya soal jadi Miss itu kayak gimana, Betul. ada Putri. Putri aja ya Kak. Putri Nah, aja. Putri aja teman-teman. Putranya nanti next lah sama teman Kak Diva, kan Waduh. relasinya banyak nih. Waduh, amin. Oke, terima kasih Kak Diva sekali Terima lagi. kasih. Semoga apa yang telah Kak Diva sharing-sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, terutama Amin. untuk Camaba, nggak usah ragu lagi join di UNMU Gersik. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Kembali lagi di Sapa UMG setelahnya. Entah itu kita ada yang pengen komen nggak sih? Nanti komen di bawah. Kita datengin narasumber siapa, bisa banget komen di bawah. Nanti kita bahas apa, narasumber siapa, boleh teman-teman. Langsung aja komen di bawah. Atau misal nanti langsung DM IG-nya pmb.umg atau UNMU Gersik Official. Oke, terima kasih Kak Diva ya. Terima kasih. Kita see you dulu ke teman-teman Kak. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.